Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan membahas sebuah artikel linguistik forensik yang berjudul Ujaran Bau Ikan Asin oleh Galih Ginanjar terhadap Virus Arafik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Fitria Hartanti, yang kedua ada Sekar Amaliah Ningrum, yang ketiga ada Safira Zahra, yang keempat ada saya sendiri Muhammad Farhan Nasrul, dan yang kelima ada Rifki Arya Putra Riyadi. Masuk ke pendahuluan, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah linguistik forensik yaitu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah ARM yang telah memberikan ilmu dan membimbing kita dalam mata kuliah linguistik forensik ini. Selanjutnya langsung saja kita masuk kepada pendahuluan. Baik, kita masuk kepada pendahuluan. Bahasa adalah sistem lambang arbitrer yang dipergunakan suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa terbagi menjadi dua, baik ujaran maupun tertulis. Bahasa bisa menjadi salah satu alat komunikasi. Bahkan bahasa sangat terasa dominasinya dalam berkehidupan di dunia nyata maupun dunia maya. Perkembangan zaman mempengaruhi adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirasa semakin maju dan pesat. Bahkan, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI melakukan riset dan menyimpulkan jika penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan dari tiap tahunnya. Hasilnya, dari total populasi sebanyak 264 juta jiwa penduduk Indonesia, ada sebanyak 171,17 juta jiwa atau sekitar 64,8% yang sudah terhubung ke internet. Meningkat dari tahun 2017 yang hanya tercatat sebanyak 54,86%. Penggunaan internet biasanya untuk sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Berdasarkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan media sosial dengan positif. Hal ini berdampak pada kehidupan sosial, seperti ujaran kebencian, berita bohong, kekerasan, dan pelecehan seksual. Maka, hal ini tidak sesuai dengan fungsi bahasa. Dari aspek fungsinya, bahasa yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi seringkali mengalami kesalahan atau bahkan tidak diindahkan dari segi semantik maupun pragmatisnya. Beberapa contoh yang berkaitan dengan penyalahgunaan bahasa adalah kasus yang terjadi pada artis atau bahkan pengacara dari tanah air. Pada tahun 2016, penyanyi dangdut tanah air yang dikenal dengan nama Zaskia Gotik melakukan penyalahgunaan bahasa. Bahkan kasusnya diseret ke meja hijau. Zaskia melakukan sebuah candaan yaitu bebek nungging yang ditujukan pada lambang negara burung Garuda Pancasila. Ujarannya berisi bahwa lambang Garuda Pancasila itu terlihat seperti mirip bebek yang sedang nungging. Contoh lain, pada awal tahun 2019, musisi Ahmad Dhani divonis penjara selama 1 tahun 6 bulan atas dasar postingan di Twitter yang mengandung ujaran kebencian dan memicu permusuhan. Kedua kasus tersebut menjadi contoh bahwa bahasa yang diujarkan jika tidak sesuai dengan pragmatis maupun semantis akan berdampak negatif sekalipun dalam bentuk candaan atau tidak ada maksud menyinggung orang lain, apalagi jika yang mengatakan seorang public figure. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Wulan Sari Eka Martina yang mengkaji kasus tersebut secara linguistik forensik, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 1. Mengkaji ujaran bau ikan asin yang dituturkan oleh Galih Ginanjar kepada virus dari segi semantis untuk mengetahui maknanya. Yang kedua, memahami maksud dari ujaran bau ikan asin jika ditinjau dari segi pragmatis. Dan yang ketiga adalah mengkaji ujaran bau ikan asin dengan UU ITE nomor 27 pasal 1 dan 3. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sekar Amaliah Ningrum. Linguistik forensik adalah salah satu disiplin ilmu dari linguistik makro. Linguistik forensik sendiri berkaitan erat dengan hukum. Tataran linguistik yang berkaitan erat dengan linguistik forensik diantaranya ada fonetik akustik, semantik, pragmatik, analisis wacana, dan psikolinguistik menurut Juanda 2018. Tataran kajian linguistik forensik juga luas, yaitu meliputi ujaran dan tulisan-tulisan yang ada di media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, YouTube, dan Twitter. Indonesia sendiri mengatur kesantunan dalam bermedia sosial dalam UU ITE. Dan kasus ujaran bau ikan asin ini menggunakan UU ITE pasal 27 ayat 1 dan 3. Tetapi pihak dari virus melaporkan Galih Ginanjar dengan UU ITE pasal 27 ayat 1 dan 3 serta pasal 45 ayat 1. Pasal tersebut berisi larangan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Semantik
adalah suatu ilmu yang membahas maksud kalimat atau makna. Makna sendiri memiliki hubungan kuat pada tuturan bahasa. Perubahan makna juga sering terjadi pada berbagai ranah. Salah satunya perubahan makna karena penggunaan asosiasi. Pragmatik adalah kajian pemakaian bahasa yang berhubungan dengan makna yang disampaikan. Pragmatik dan tidak tutur memiliki hubungan khusus di antara keduanya. Tuturan yang dikeluarkan akan memiliki makna dan di sanalah peran pragmatik membahas makna tersebut. Pragmatik juga mencari tahu sebab ujaran digunakan untuk apa dan tujuan ujaran tersebut dilontarkan. Selanjutnya kita masuk kepada metode penelitian. Penelitian ini masuk kepada penelitian kualitatif karena menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Sumber yang didapatkan yaitu dari sosial media dan data diperoleh dari video yang sudah tersebar di YouTube dan ditransformasikan ke dalam tulisan. Isi video memperlihatkan wawancara Ray Utami dan Galih Ginanjar. Kata yang difokuskan yaitu ikan asin dan juga kalimat sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa kutipan kalimat yang ada di dalam video tersebut. Ujaran ikan asin terjadi pada konteks acara hiburan yang dikemas dalam bentuk video, kemudian diunggah pada channel YouTube yang dimiliki oleh Ray Utami dan Pablo Benua yang diberi nama Konten Mulut Sampah. Video ini memiliki durasi 32 menit 6 detik. Video memuat percakapan antara Ray Utami dan Galih Ginanjar terkait curahan hati dan hubungan seksualitas bersama pasangan. Pada menit ke-15, Galih Ginanjar mulai membahas hubungan dengan mantan istrinya yaitu Fairuz Arafik. Pada menit ke-16 3 detik, Galih Ginanjar mengatakan, "Buka tudung saji, hah ikan asin, tutup lagi, coba bayangin, kayak gimana tuh ikan asin." Ujaran yang dilakukan oleh Galih Ginanjar tersebut memang tidak menyebutkan nama mantan istrinya yaitu Fairuz Arafik. Tetapi setelah dikaji lebih lanjut pada tanggal 5 Maret tahun 2011, Fairuz menikah dengan Galih Ginanjar dan berakhir perceraian pada tanggal 23 Desember 2014. Dan pada menit ke-15 41 detik, Galih mengatakan kalau yang ono dapat disimpulkan bahwa ujaran yang dimaksudkan untuk mantan istrinya yaitu Fairuz Arafik. Sebelumnya, Galih Ginanjar membantah ikan asin mengarah ke organ intim Fairuz Arafik. Rihat Huta Barat selaku pengacara mengatakan bahwa ucapan Galih tersebut tidak mengarah ke organ intim, melainkan makanan. Selanjutnya pada kalimat buka tudung saji, di dalam kutipan di atas mengasosiasikan sebagai memulai hubungan seksual. Jika dikaji secara pragmatik, dilihat dari tujuan ujaran Galih Ginanjar dilakukan semata-mata untuk mempermalukan Fairuz Arafik selaku mantan istri Galih Ginanjar. Terlebih, ujaran tersebut membuka ruang pribadi perihal hubungan seksual mereka ke khalayak umum. Terdapat unsur kesengajaan dalam setiap percakapan. Ucapan yang dilontarkan Galih Ginanjar dapat dijerat oleh pasal-pasal hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Pasal 27 Ayat 1 tentang hak asasi manusia, di mana Galih Ginanjar mengucapkan bau ikan asin terhadap organ intim mantan istrinya, di mana hal tersebut sudah melanggar hak asasi dari manusia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Pasal 45 Ayat 1 UU ITE, di mana hal yang dilontarkan oleh Galih Ginanjar ini berasal dari YouTube, di mana hal itu sudah melanggar Undang-Undang Penggunaan Sosial Media atau Undang-Undang ITE yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan dari hasil pembahasan kita, yang pertama dikaji melalui semantik, bau ikan asin memiliki makna yaitu organ intim perempuan. Yang kedua dikaji secara pragmatik, tujuan Galih Ginanjar melakukan ujaran tersebut karena ingin mempermalukan Fairuz Arafik karena terdapat unsur kesengajaan di dalam prosesnya. Yang kedua, berdasarkan analisis semantik dan pragmatik tersebut, ujaran yang dilakukan Galih Ginanjar dapat dijerat pasal-pasal undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu Pasal 27 Ayat 1 dan 3 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Sekian pemaparan dari kami. Apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Baik, sebelum itu saya ingin menyampaikan sebuah pesan terhadap teman-teman semuanya. Sebelum melakukan suatu tindakan ataupun ucapan dan juga
juga ketikan di sosial media hendaklah diperhatikan terlebih dahulu supaya kita tidak terjerat undang-undang pasal yang berlaku di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.